Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk pemirsa Siak Televisi dimanapun Anda berada. Kembali kita bertemu dalam program talk show Siak Sehat bekerja sama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafian, yang mana pada kesempatan kali ini kami akan hadirkan pembahasan mengenai gangguan bipolar bersama dengan narasumber kami, Dr. Dwi Wijayanti MSc, SPKJ. Beliau spesialis kejiwaan di Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafian Siak. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Semangat ya dok ya? Semangat. Ya dok, kita membahas mengenai gangguan bipolar begitu ya dok ya. Kita tahu bahwa tidak hanya sehat secara jasmani, tetapi juga tentu sehat secara mental juga perlu untuk diedukasi nih kepada masyarakat kita begitu ya dok? Ya, benar sekali. Nah, kemudian yang ingin kami ketahui juga mungkin untuk pencerahan bagi masyarakat kita, kita langsung saja nih karena kesempatan dan waktu ya dokter ya yang sudah bersedia untuk bincang-bincang bersama kami di Siak Sehat. Sebenarnya apa sih dok yang dimaksud dengan gangguan bipolar ini dok? Ya, baik kakak. Gangguan bipolar seperti namanya bipolar, ya. Jadi ini adalah suatu gangguan mood atau gangguan suasana perasaan di mana ada dua kutub polar yang biasa kita sebut ada gangguan manik atau hipomanik dan juga ada gangguan depresinya. Jadi gangguan suasana perasaan ini biasanya berlangsung dalam beberapa minggu sampai beberapa bulan, yang ini juga mengganggu baik secara aktivitas pada pasien yang mengalami gangguan bipolar. Jadi pasien ini mengalami gangguan suasana perasaan yang dia bisa terjadi perubahan yang drastis dari yang tadinya misalnya bahagia sekali, yang ekstrim, sampai dengan yang sedih sekali, yang itu berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Dan itu mengganggu untuk kegiatan ataupun aktivitas seseorang dengan gangguan bipolar ini begitu ya dok ya. Nah seperti apa nih dok bedanya perubahan mood tadi, tiba-tiba mungkin lagi happy terus tiba-tiba langsung sedih gitu. Nah biasanya ini kan dok ada rentang waktu gitu dok. Apabila seseorang memang sudah didiagnosa mengalami gangguan bipolar gitu ya. Jadi gangguan bipolar ini ada beberapa tipe ya kak ya. Yang paling gampang kita sebut gangguan bipolar 1 dan gangguan bipolar 2. Ya. Jadi pada gangguan bipolar 1 ini pasien akan mengalami gangguan depresi, jadi suasana perasaannya itu mengalami kesedihan yang berkepanjangan, biasanya lebih dari 2 minggu kita batasannya. Kemudian juga dalam selang waktu itu bisa juga terjadi gangguan suasana perasaan yang begitu bahagia gitu kakak. Itu yang bipolar 1. Sedangkan gangguan bipolar 2 ini adalah gangguan bipolar yang dia ada gangguan depresinya juga bersama seperti tadi, selama juga berlangsungnya 2 minggu lebih, kemudian diikuti juga dengan gangguan hipomanik. Tidak sampai bahagia yang terlalu berlebihan, tapi dia mengalami yang dinamakan mania juga, tapi lebih di bawahnya manik gitu. Jadi ada perbedaan antara hipomanik dan manik. Pada gangguan manik, pasien akan mengalami suasana perasaan bahagia yang berlebihan, sampai juga bisa kita lihat dari perilakunya, pembicaraan yang sulit dihentikan, dia banyak berbicara, ide-ide yang begitu banyak, sulit untuk kita putuskan. Kemudian juga pasien akan merasa dia tidak membutuhkan tidur. Sedangkan pada pasien hipomanik dia juga merasakan bahagia juga yang berlebih, tapi dia lebih bisa, dia memang kurang tidur tapi tidak separah sampai dengan yang manik, bisa berhari-hari tidak tidur. Dan sama juga dia ketika misalnya punya uang tampak sangat boros, bisa membagi-bagikan uangnya atau barang-barangnya ke orang lain. Nah, bedanya di sana. Tapi memang berlangsungnya ini kak, kalau untuk depresinya sendiri lebih dari 2 minggu. Oke, jadi ada tingkatannya begitu ya dok, ada derajatnya. Ada 2 jenis. Iya, ada 2 jenisnya. Kalau untuk tingkatannya sendiri seperti apa mungkin nih dok? Kalau dari bipolar sendiri tidak ada dibagi berdasarkan derajatnya gitu kan ya kak ya, tapi dia lebih ke tadi gangguan siklusnya tadi kak. Jadi sampai yang, jadi kalau kita melihat untuk mood chartnya, perasaan pasien itu bisa yang kita itu mood kita orang normal itu tidak flat gitu kalau kita buat grafiknya
gitu. Tapi juga ada naik turunnya. Jadi biasa kita bahagia, biasa juga kita merasa sedih gitu Kak. Tapi ketika kita bahagia atau sedih itu biasanya ada stimulusnya. Sedangkan kalau pada pasien bipolar ini dia perubahan yang begitu drastis, berubah tiba-tiba bahagianya banget, sangat-sangat bahagia sampai dia sulit untuk mengontrol dirinya seperti itu. Iya. Iya, jadi pada orang normal tanpa gangguan bipolar itu ada stimulus yang memicu ya begitu Dok ya. Betul, Jadi kalau pada orang gangguan dengan bipolar itu tanpa ada stimulus pun gejala yang ditunjukkan ya, tapi juga bisa jadi kita bisa melihat nanti ternyata ada trigger tertentu dia tiba-tiba langsung down sekali. Misalnya sedang menerima informasi yang tidak nyaman membuat dia, akhirnya pasien rasa depresi, tapi sedihnya ini berkepanjangan Kak, lama ya, akhirnya sampai mengganggu tadi aktivitasnya. Pasien jadi hilang minat, yang biasanya mungkin dia senang berolahraga, habis itu memilih untuk di kamar saja, tidak keluar dari rumah, mengurung diri seperti itu. Ataupun kita bisa melihat dari perubahan makannya, yang tadinya biasa saja makannya masih mau, kalau kita mungkin lagi sedih pun kita kan tetap makan 3 kali sehari mau, tapi ini sampai yang sudah hilang minat sama sekali untuk makan pun tidak mau, tidak ada energi dan ada gangguan konsentrasi. Jadi memang terlihatnya perubahan yang drastis. Iya, berarti kalau dari mungkin sisi keluarga begitu dengan mudah mengenali sebenarnya gejala-gejala dari gangguan bipolar ini begitu ya Dok? Ya biasanya kita minta juga tolong kepada keluarga untuk bisa memantau kondisi pasien sehingga karena kita memandang pasien ini kan tidak hanya dia dari segi ini gangguan fisik saja, ini gangguan mental saja, tidak, tapi lebih menyeluruh gitu Kak. Bahkan termasuk dari lingkungannya yang kita juga perhatikan, bagaimana pasien ini bisa mempunyai support system sehingga ini juga membantu untuk kedepannya untuk pengobatan pasien seperti itu. Jadi kita harapkan juga keluarga bisa mengenali gejala-gejalanya. Oh, ini pasien saat ini sedang di fase yang dia manik gitu. Jadi benar-benar kita jaga, jangan sampai ini dimanfaatkan oleh lingkungan. Karena biasanya pasien-pasien manik ini Kak, tadi saya bilang kadang-kadang ketika dia punya uang gitu kan boros, akhirnya dimanfaatkan lingkungan, yuk traktir seperti itu dan sebagainya. Jadi keluarga harapannya bisa memantau. Ya, kemudian kalau untuk sejauh ini di rumah sakit kita di RSUD Tengku Raffi Ansiak, seperti apa nih Dok skala dari pasien yang datang untuk melakukan pemeriksaan begitu Dok? Apakah memang sudah ada alur-alurnya begitu Dok? Untuk alur pasien datang ke Polijiwa? Iya. Oh gitu. Jadi kalau untuk kita dari rumah sakit ini kan pintu kita ada 2, kayak baik dari rawat jalan ataupun dari gawat darurat. Gitu. Jadi pasien bisa tergantung dengan kondisinya kita lihat apakah ini masuk yang kondisi emergensi, misalnya pada pasien-pasien yang depresi, gitu kan Kak. Saat ini yang sering kita dengar mungkin di berita-berita juga banyak sekali kasus-kasus sampai menyakiti diri sendiri ataupun sampai bunuh diri. Seperti itu. Jadi kasus suicide ini sudah sangat tinggi. Jadi untuk kasus-kasus yang kita nilai ini membahayakan dirinya ataupun mungkin dia di fase yang manik sampai dengan dia bisa membahayakan orang lain, misalnya sedang marah yang berlebihan, akhirnya ketika dia marah berlebih seperti itu sampai dengan merusak barang seperti itu yang bisa beresiko baik pada pasien ataupun orang lain, maka kita bisa terima dari posisinya di gawat darurat IGD. Tapi kalau kemudian pasien dalam kondisi yang lebih tenang ataupun dia sebelumnya sudah rutin minum obat, kita terima dari poli rawat jalan. Dan untuk masuknya pun alurnya pun sama, pasien bisa menggunakan BPJS yang kita sarankan karena kita tahu bahwa gangguan ini berlangsungnya panjang. Untuk pemantauannya pun kita butuh waktu karena ini individual ya Kak ya, kita lihat respon terapi pasien pun individual, jadi dia butuh waktu yang panjang sehingga supaya tidak membebani pasien maupun keluarga, harapan kita dengan BPJS pasien akan lebih terbantu, ataupun memang yang belum mengurus mungkin bisa lewat secara umum. Oke, baik. Ya pemirsa, tadi Dokter Yanti ya sudah menginformasikan kepada kita bagaimana alur seseorang pasien, mungkin keluarga pasien juga ya Dok ya, jika ingin melakukan pemeriksaan terlebih dahulu tentunya untuk memastikan diagnosa, tentunya bisa melakukan pendaftaran, kemudian juga jika kondisinya dalam kondisi yang darurat tentu bisa melalui UGD begitu. Nah, nanti kita akan kembali membahas mengenai topik kita gangguan bipolar selengkapnya, tetap bersama kami dalam program Siak Sehat.
Terima kasih Anda masih menyaksikan program Siak Sehat, masih bersama dengan Dr. Rianti, beliau spesialis kejiwaan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Raffian Siak. Di awal kebersamaan tadi sudah disampaikan mengenai yang disebut dengan gangguan bipolar, dan seperti kita ketahui juga kita harus memberikan edukasi nih secara lengkap nih kepada masyarakat ya dokter ya, agar tentunya tidak salah dalam pemahaman mengenai gangguan bipolar ini sendiri. Nah, kemudian nih dok, yang ingin saya tanyakan juga nih dok, bagaimana kita mungkin juga masyarakat di luar sana yang ingin mengetahui atau ingin mengenali diri sendiri apakah mengalami gangguan bipolar atau tidak. Ini kan banyak nih dok sumber-sumber sekarang yang dengan mudah didapatkan oleh masyarakat kita, terutama generasi muda nih dok. Nah, seperti apa nih dok? Ya benar sekali Kak Desi. Seperti kita ketahui sekarang kemudahan teknologi ini membuat kita sangat mudah untuk mencari informasi tentang dunia kesehatan. Namun sayangnya kadang beberapa orang menggunakannya kurang tepat. Jadi sering melabel dirinya, dok, ini kayaknya saya bipolar ya dok ya. Kok sayanya kayaknya sering ini ya dok ya, mood swing yang kemudian manik gitu. Jadi kita perlu bedakan terlebih dahulu Kak. Seperti yang tadi saya bilang, seseorang yang dikatakan mood swing tadi belum tentu dia bipolar. Jadi perlu kita lihat lebih lanjut. Kemudian yang awal-awal yang mungkin teman-teman perlu kenali dulu di diri teman-teman, apakah memang teman-teman sudah mengalami perubahan mood atau suasana perasaan yang begitu drastis, jadi perubahannya itu ekstrim. Suatu saat teman-teman rasanya bahagia sekali. Kita bilang tadi yang kondisi manik atau hipomanik, dia terlihat sangat bahagia sampai kemudian punya ide, aduh saya pengen ini ya, pengen ngerjakan ini, kemudian punya ide lagi sebentar mau ngedesain rumah gitu, merubah interior rumah, kemudian sebentar lagi nggak lah nanti kita mau masak-masak aja atau mau ngundang orang, tapi semua itu tidak terselesaikan saking jadi problem sebenarnya gangguan bipolar ini ataupun gangguan kesehatan lainnya ini kan tidak, tadi saya bilang Kak, tidak hanya secara fisik yang harus kita obati, juga secara lingkungan, karena sebenarnya secara fisik sendiri kita tahu bahwa ada problem karena faktor biologisnya, jadi bisa karena genetiknya gitu kan, dan ada memang ketidakstabilan dari neurotransmitter di otak pasien seperti itu. Jadi memang kita harus benar-benar melihat nih moodnya ini memang berlangsung panjang atau tidak gangguannya, yang tadi dia happy banget kemudian ataukah sampai ada juga yang dikatakan bahwa ini dengan gangguan psikotik ataupun tanpa psikotik, apa itu gangguan dalam menilai realita. Mungkin kadang kita melihat ada orang yang merasa saya ini orang yang tercantik di dunia, atau itu yang disebut dengan grandiosity, waham, jadi keyakinan yang salah, atau saya ini presiden di negeri Konoha ini kayak gitu. Nah itu juga kita perlu lihat, tapi jangan kemudian langsung kita melabel oh ini orang manik gitu atau bagaimana. Saya anjurkan sekali ketika teman-teman merasa bahwa dirinya kok perubahan moodnya sangat-sangat drastis gitu. Kemudian di satu sisi kemarin bahagia sekali, banyak ide, nggak butuh tidur rasanya 3 hari nggak butuh tidur, tapi kemudian tiba-tiba down, langsung merasa hidupku nggak berharga, saya nggak berguna, hilang PD-nya, ya udahlah nggak usah ngapa-ngapain di rumah aja, atau bahkan sampai berpikir terkait dengan suicide, mau ke arah kematian seperti itu. Jadi ketika teman-teman melihat oh ini ada di diri saya, atau melihat lingkungan teman-teman ada yang seperti itu, misalnya kok teman saya tiba-tiba menarik diri ya dari lingkungan, maka segeralah untuk konsultasi ke tenaga profesional supaya teman-teman tidak salah melabel diri sendiri ataupun orang lain dengan gangguan bipolar, baik itu ke psikolog ataupun ke psikiater. Saya seperti itu ya. Oke, jadi udah cukup jelas ya nih ya. Mungkin untuk sekedar mencari referensi informasi mungkin tidak apa-apa ya dok ya. Boleh. Jika mencari referensi informasinya melalui media sosial ataupun juga internet gitu, tapi tetap melakukan pemeriksaan dan konsul jika memang ada gejala-gejala yang tadi disebutkan oleh dokter begitu. Ya. Kemudian dokter tadi menyinggung juga mengenai apakah ada keturunan begitu. Nah, kemudian rentang usia berapa biasanya rentan mengalami gangguan bipolar ini dok? Jadi untuk bipolar sendiri ini Kak, secara prevalensinya pada pria dan wanita ini hampir sama.
Kemudian memang di usia-usia remaja akhir sampai dengan dewasa muda, karena ini gangguan mood ya. Untuk Gen Z ini, Bu ya. Bisa sebenarnya di dewasa yang lebih juga bisa, tapi memang yang paling banyak seperti itu di usia-usia rentang-rentang usia remaja sampai dewasa muda seperti itu, Kak. Tapi tidak menutup kemungkinan Di usia munculnya di usia yang lebih tua seperti itu. Iya, kalau untuk faktor keturunan itu seperti apa, Dok? Iya, jadi sebenarnya Kak, untuk gangguan mental sendiri itu kita kenal problemnya adalah kausa karena multifaktor. Jadi ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi munculnya gangguan jiwa. Itu baik itu gangguan faktor biologis atau kita kenal sebagai faktor genetiknya, Kak, atau juga ini secara hormonal juga bisa, karena gangguan mood ini kan kalau di otak kita itu terjadinya di sistem limbik gitu. Sistem limbiknya ada yang namanya amigdala, Kak, terus kemudian juga hipofisis atau hipotalamus. Di situ dia ada yang controlling emosi, juga di situ ada regulasi dari hormon kita, di mana makanya ketika seseorang yang moodnya mungkin lagi down banget, itu bisa sangat berpengaruh kepada lambungnya yang sering dibilang nyeri ulu hati seperti itu, atau ketika dia happy sekali gitu bisa sampai ke seksualnya, gairahnya meningkat sekali. Nah itu juga ada yang di problem di memorinya seperti itu, kognitifnya ketika dia mengambil keputusan gitu, Kak. Jadi kadang-kadang pada pasien-pasien yang manik dia impulsif, jadi dia melakukan tindakan tanpa berpikir terlebih dahulu seperti itu. Itu secara genetiknya. Tapi memang ketika untuk faktor keturunannya, kalau misalnya ada di keluarga yang mengalami gangguan mental, ada riwayat begitu ya, ya, ada riwayat, maka akan lebih beresiko untuk mengalami gangguan mental juga. Tapi tidak serta-merta akan pasti mengalami gangguan mental, karena juga ada faktor lain yang berpengaruh. Apa itu faktornya? Faktor psikososial ataupun spiritual seperti itu. Jadi kalau ternyata lingkungannya ini support sistemnya bagus, belum tentu juga muncul seperti itu, Kak. Sama saja seperti sebenarnya gangguan mental ini sama dengan ketika seseorang mengalami diabetes atau hipertensi seperti itu. Kalau keturunannya, ayahnya pernah mengalami diabetes gitu, belum tentu anaknya pasti. Kalau pola hidupnya atau lifestyle-nya bagus seperti itu. Tadi dokter juga sudah menyampaikan di awal tadi mengenai alur bagaimana cara untuk melakukan pemeriksaan. Ketika seseorang memang sudah terdiagnosa begitu mengalami gangguan bipolar, ini seperti apa nih, Dok? Penanganan yang dilakukan oleh dokter? Ya, kalau untuk tata laksana sendiri untuk pengobatan pasien dengan gangguan bipolar ini, Kak, seperti tadi saya bilang, karena kausanya di multifaktor, maka kita juga harus melibatkan beragam. Tidak hanya dari obatnya saja, tapi juga kita menggunakan modal-modal lainnya. Misalnya, tadi saya bilang, kalau misalnya obat, itu memang kita harus pantau rutin. Tapi juga kita butuh support system dari keluarga. Tidak hanya keluarga untuk mengingatkan minum obat, tapi untuk melihat, mengenali gejala pasien. Dan pasien juga kita lakukan psikoterapi. Psikoterapi ini apakah terapi yang memang kita harap bisa memperbaiki cara berpikir pasien supaya lebih positif, karena ketika down seperti itu, sedang depresi, maka yang terpikirkan biasanya hanya negatif saja. Saya tidak mampu, saya tidak bisa. Dan juga ada beberapa terapi lainnya yang saat ini mulai berkembang yang kita sebut dengan terapi elektrofisiologi, TMS ataupun neurofeedback gitu, Kak, yang akan memperbaiki gelombang otak pasien. Dari pengalaman dokter, Dok, ya, ketika pasien dengan gangguan bipolar itu biasanya dari terdiagnosa kemudian melakukan pengobatan, terapi, itu butuh waktu berapa lama? Apakah memang gangguan bipolar ini bisa sembuh total begitu, Dok? Kalau untuk kesembuhan pasien seperti itu, kita berharapnya pasien pulih ya, Kak, ya. Pulih itu bagaimana dia bisa beraktivitas untuk sehari-hari, aktivitas sehari-hari itu dengan mandiri seperti itu, bisa bekerja, bisa berinteraksi dengan lingkungannya seperti itu. Namun untuk waktunya memang ini individual, sangat individual, karena respon respon setiap orang berbeda ya, Dok, ya? Betul, respon pengobatan pada tiap orang berbeda-beda, dan kita
kita juga lihat lingkungannya juga pasti berbeda. Ada yang mungkin support sosialnya bagus gitu, atau lingkungannya malah lingkungan yang membuat dia semakin selalu muncul gejalanya. Jadi itu sangat berpengaruh terhadap kesembuhan dari pasien sendiri. Jadi beragam ya dok, relatif tergantung dari kondisi pasien itu sendiri. Betul. Begitu ya dok. Nah, ada stigma masyarakat yang mengatakan jika ke psikolog artinya ada gangguan kejiwaan begitu dok. Sebenarnya seperti apa dok? Oke, ya itu paling sering ya, Iya. Kak ya. Kalau Jadi ada- orang dengan mungkin ingin begitu melakukan pemeriksaan, mereka sudah takut dengan stigma-stigma itu gitu. Betul, betul. Kalau pasien-pasien saja yang datang ke poli kami itu selalu mengatakan, apalagi kalau ini dari dokter yang lain gitu ya, Iya. mengkonsulkan. Kok saya dikirim ke poli jiwa ya dok? Emang saya gila gitu ya. Jadi memang stigma itu masih ada di masyarakat kita. Padahal sesungguhnya kita sebagai manusia secara utuh itu kan Kak, memandang segala sesuatunya holistik gitu ya Kak ya. Biasa kita mengalami kecemasan, biasa kita mengalami kesedihan, biasa kita mengalami stres seperti itu. Mungkin tidak ada orang yang pernah cemas atau Iya. tidak stres. Namun ketika teman-teman misalnya masyarakat datangnya sering sekali itu ketika kondisinya sudah sangat berat seperti itu. Nah itu kan sangat sayang. Iya. Prinsipnya tadi saya bilang sama seperti gangguan fisik, nggak berani untuk medical check up, akhirnya ternyata sudah stadiumnya tinggi sudah, begitu ya, ya, betul. Nah sementara seseorang itu sangat butuh untuk bisa didengarkan, untuk bisa menyampaikan keluh kesahnya, karena tidak semua orang bisa menceritakan masalahnya, problemnya, bahkan ke orang terdekat dia sendiri. Jadi kami sangat menyarankan jika memang ada yang rasanya tidak nyaman atau mengganggu dalam kehidupan sehari-hari, ataupun kita melihat di lingkungan kita ada yang berubah sikapnya, tidak ada salahnya untuk datang, karena problem kesehatan mental ini tidak hanya dialami orang-orang dengan gangguan jiwa yang berat, tapi masalah kesehatan jiwa ini sendiri banyak Kak, dari anak-anak sampai ke lanjut usia. Seperti itu. Apalagi kita tahu sekarang problem ekonomi ataupun problem-problem pernikahan itu sangat rentan sekarang, banyak kasusnya. Dan kesehatan mental ini sekarang memang sudah menjadi fokus juga ya, concern dari tentunya masyarakat kita untuk bagaimana bisa menjalani kehidupan ini tidak hanya sehat secara jiwa raga, tetapi juga secara mental gitu ya dok ya. Baik, terima kasih dokter untuk kesempatan dan waktunya serta juga penjelasannya. Semoga masyarakat kita tadi dapat mendapatkan pencerahan begitu ya dok ya, dan juga tidak ragu untuk segera melakukan pemeriksaan dan konsul terlebih dahulu untuk menegakkan diagnosa begitu ya dok ya. Baik, pemirsa televisi, untuk menghapus stigma terhadap penderita gangguan jiwa, tentunya kita juga sebagai masyarakat yang ada di sekitar lingkungan untuk bisa memotivasi dan peduli, saling mendukung, dan terutama bagi pasien dengan gangguan bipolar ini. Kita belajar bahwa gangguan bipolar bukanlah kelemahan, melainkan suatu kondisi medis yang bisa dikelola dengan penanganan yang tepat tentunya. Tidak ada salahnya jika Anda merasa begitu dok ya, mengalami gejala-gejala gangguan bipolar untuk segera melakukan mencari bantuan dan segera melakukan pengobatan. Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program Siak Sehat, hidup sehat kebahagiaan kita bersama. Saya Desi Ekawati mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.